Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita dari tim PES. Kita yang dulu progres untuk kandang koloni Bapak Karyani daerah Tegalasri dengan populasi 11.000, 2 lantai, 3 tempat rak. Untuk yang bawah 2 rak, sedangkan untuk yang lantai atas kita cuma 1 rak. Ini lebar kandang 9 kali 36 dengan populasi 11.000. Untuk per meter di sini dikasih 15 sampai 16 ekor per meter, dengan penyampaian nanti untuk berat badan itu bisa sampai 2,4, itu masih muat. Ini kita di Tegalasri, di Blitar, Jawa Timur, daerah Tegalasri Ulingi. Untuk kandangnya full koloni atas dan bawah. Untuk 2 tingkat, ini ayam kondisi sekarang ini umur 15 hari. 15 hari. Untuk kondisi ayam kerataan lebih maksimal. Jadi untuk lebar rak itu kita buat 1 meter lebar dan panjang. Untuk sekatan itu 4 meter atau 2 meter pun bisa. Dan untuk yang 2 meter seperti ini kita dibagi 2, kita kasih sekat tengah supaya untuk waktu budidaya nanti itu ayam lebih mudah dan lebih maksimal lagi untuk budidayanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 jalur ini dengan lebar kandang 9 kali 36 meter, populasi 11.000, itu lebih efisien untuk penggunaan blower. Sekarang ayam umur 15 hari, tapi yang digunakan menyala itu hanya 1 blower saja. Blower nomor 2 ini yang menyala. Dan yang lain masih belum menyala karena kondisi di bawah sendiri itu cenderung dingin karena lembab. Tapi untuk kenyamanan ayam dengan 1 blower pun sudah nyaman untuk ayamnya. Untuk dari dalam pun waktu kita masuk ke dalam pun kita merasa nyaman. Itulah manfaatnya kalau kita buat sistem kandang koloni, itu lebih efisien untuk pemakaian blower, pemakaian listrik, itu lebih efisien. Ini ayam umur 15 hari dengan kerataan lebih maksimal untuk ayamnya sendiri. Ayam pun terasa nyaman. Itu yang lantai atas, dan ini untuk yang lantai bawah. Ini per meter diisi 15 sampai 16 untuk kandang koloni yang 2 tingkat. Tapi kalau yang 1 tingkat bisa kita isi sampai 20 ekor per meter dengan pencapaian berat badan itu 2,4 bisa, 2,3 bisa. Dan cenderung alhamdulillah lebih nyaman untuk selama ini. Ini yang 2 tingkat lebih. Untuk populasi pun bisa diperbanyak karena kondisi 2 tingkat ini. Jadi untuk populasi bawah itu bisa hampir naik sekitar 70% untuk dari populasi awal. Itu bisa naik dengan kita desain 2 tingkat untuk raknya, rak atas, rak bawah, dan rak kedua ini. Dan untuk lantai yang kedua itu cuma kita bikin 1 tingkat. Karena apa? Itu karena suhu yang di atas itu lebih panas daripada suhu kandang yang di bawah. Untuk pencapaian suhu maksimal di dalam kandang itu lebih nyaman di bawah. Kalau kondisi ayam besar itu lebih nyaman. Dan selama ini yang kita kerjakan untuk kandang koloni itu memang untuk sarannya saja, itu yang lantai atas kita bikin 1 dulu, yang lantai bawah kita bikin 1 atau 2 tingkat. Nanti sambil belajar kita sambil mengerti bagaimana cara budidaya koloni itu sendiri tanpa menggunakan merang sama sekali ini. Dan untuk pemanasnya kita belum tanyakan kepada narasumbernya, dari ownernya sendiri, dari pihak kandang Bapak Karyani. Itu sekarang masih keluar. Tadi kita kunjung ke sini nggak ada janjian. Jadi untuk lebih jelasnya nanti bisa kita tanyakan untuk
habisnya pemanas berapa tabung kita digunakannya, dan listriknya berapa. Ini nanti bisa kita review lagi nanti waktu ayam besar nanti. Kalau sudah panen itu bisa kita review lagi untuk kebutuhan berapa, untuk operasionalnya per ekor itu ketemu berapa, nanti bisa kita tanyakan kepada beliau. Dan untuk ke depan, untuk masalah pengelolaan limbah seperti kotoran ayam ini sudah mulai ada alternatif. Dari tim kita belajar bersama-sama dari pihak sama peternak itu, untuk pengolahan limbah kita menggunakan BSF maggot. Contohnya seperti ini. Ini telur-telur maggot yang untuk nantinya dijadikan pengurai dari kotoran itu sendiri. Dan di sini pun sudah mulai berjalan untuk pengolahan maggotnya, itu sudah ada. Jadi setiap kotoran di bawah ayam ini sudah ada maggotnya. Jadi untuk mengurai nanti, semakin besar maggot, semakin terurai lagi untuk kotoran ini. Jadi lebih mudah untuk mengelola kotoran itu sendiri. Asalkan dari SOP-nya nanti antara maggot dengan broiler dengan kotoran itu, jumlah itu bisa dihitung dengan bagus. Nanti bisa ada keseimbangan antara kotoran yang jatuh dengan maggotnya nanti yang budidaya di bawah ini. Dan teman-teman, ini yang lebih bagus lagi adalah dari ini sudah membudidayakan maggot sendiri. Ini adalah rumah BSF. Nanti di mana dia akan berkawin, bertelur dan menghasilkan maggot. Nanti untuk maggotnya bisa ditaruh di bawah-bawah lantai rak itu sendiri untuk penguraian dari kotoran ayam itu sendiri nantinya. Ini adalah rumah maggot, dan itu yang di dalam itu untuk tempat bertelur-telurnya maggot nantinya. Dan yang sudah bertelur, telurnya diambil, nanti dimasukkan ke dalam tadi yang ada di dalam itu biar menetas. Untuk nanti kalau sudah menetas itu disebarkan ke semua tempat kotoran di bawah rak, supaya maggot pun lebih berkembang, lebih bisa nantinya untuk mengurai kotoran itu sendiri. Kita budidaya broiler satu kali itu untuk maggot dibikin dua siklus. Jadi 2 umur untuk maggot dan 1 umur untuk broiler. Itu yang berjalan selama ini. Dan untuk dari bau sendiri, kalau kita menggunakan maggot itu lebih nyaman di dalam kandang. Untuk bau itu berkurang drastis karena amonia dari kotoran itu sendiri sudah diuraikan oleh maggot sendiri. Ayam pun lebih nyaman. Untuk kombinasi antara kita budidaya broiler dengan dikombinasi dengan maggot BSF itu lebih maksimal, dan hasil pun bisa mendapatkan hasil dari broiler dan mendapatkan hasil dari maggot itu sendiri. Untuk dijualnya pun dengan harga maggot sendiri memang lumayan menjanjikan untuk kedepannya. Dan ini untuk yang lantai atas itu cuma dibuat 1 rak tingkat saja. Ayam untuk per meter diisi 20 ekor untuk yang lantai atas, karena cuma 1 tingkat. Ayam pun lebih kerataan, lebih maksimal. Karena kalau bisa kita buat 2 tingkat, asalkan pengaturan antara blower dengan inlet dengan saldek itu sendiri itu bisa tertata. Untuk udara dinginnya bisa tertata, bisa lebih bagus. Itu tetap bisa kita aplikasikan. Untuk yang lantai atas kita bikin 2 tingkat, itu antara pendingin dengan blower harus seimbang, harus bisa menyesuaikannya sendiri. Oke, terima kasih. Ini dari info dari tim BES. Jangan lupa
kita saling berbagi untuk masalah broiler, karena kita sama-sama belajar budidaya broiler, bagaimana supaya untuk budidaya lebih maksimal, lebih efisien. Itu kita sama-sama belajar dengan pembaruan sistem yang baru, dengan sistem koloni atau dengan apalagi nanti kita kembangkan. Kita sama-sama belajar untuk agar budidaya broiler itu lebih maksimal, lebih efisien untuk biaya, dan hasil pun lebih menjanjikan. Terima kasih. Demikian dari tim PES. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.